Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 2204 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah kebijakan publik dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal, SAP MPA. Yang dimana di sini tugas akhir saya mengenai penelitian dengan tema yang diberikan yaitu mengenai tema implementasi kebijakan. Dan kami di sini mengambil eh, suatu topik atau judul penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara atau daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Sumatera Barat. Selanjutnya, latar belakang saya mengambil penelitian ini karena seperti yang kita ketahui, pengelolaan barang milik negara atau daerah itu merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintah dan administrasi keuangan negara. Nah, dalam pengelolaan ini tentu kita pasti melihat atau pasti ada suatu tantangan di dalam eh, suatu pengimplementasian suatu kebijakan. Yang dimana kalau dalam pengelolaan aset daerah itu biasanya dipengaruhi tantangannya itu seperti ketidakakuratan data, pemanfaatannya belum optimal, dan resiko kehilangannya atau penyalahgunaannya. Nah, adapun pemerintah dalam hal ini tuh menyelesaikan masalah ini dengan membuat peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 di BPKAD Sumatera Barat. Nah, jadi tujuan paper ini untuk mengetahui bagaimana sih pengimplementasian kebijakan tersebut di Badan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi dan Aset Daerah. Adapun rumusan masalah yang kami gunakan di sini yaitu ada dua, melihat bagaimana implementasi kebijakan, dan yang kedua apa kendalanya dalam mengimplementasikan kebijakannya. Adapun tujuannya untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh BPKA di Sumatera Barat dan apa saja kendala yang dihadapi BPKA di Sumatera Barat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Adapun metode dan pendekatan penulisan yang kami gunakan itu metode kualitatif, yang dimana kami mengamati langsung dengan cara melakukan wawancara di instansinya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berada di Jalan Khatib Sulaiman, nomor 43 Lorong Blanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, adapun informan kami yaitu bernama Bapak Cendra Wadisman, Eskom, dengan jabatan staf PAL BPKAD. Nah, adapun teknik pengumpulan data kami yaitu ada observasi, yaitu mengamati secara langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan yang kedua melakukan wawancara dengan mengambil data langsung dan melakukan wawancara secara khusus kepada narasumber, dan yang ketiga itu mengambil dokumentasi sebagai bukti untuk dalam melakukan wawancara. Eh, Adapun pembahasannya yang pertama itu implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara atau daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 di BPKAD Sumatera Barat. Dan dalam hal ini pengimplementasian kebijakan tersebut tuh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 itu dapat dilihat melalui beberapa langkah seperti menyesuaikan peraturan dan kebijakan daerah agar sejalan dengan peraturan pemerintah tersebut melalui revisi peraturan daerah atau Perda dan peraturan gubernur atau pergub terkait pengelolaan aset. Nah, dalam hal ini juga pengimplementasian itu dilihat dalam BPKID ini secara rutin melakukan inventarisasi aset untuk memastikan bahwa data atau barang milik daerah ini eh, sesuai dan juga menggunakan teknologi seperti SIMBAR atau SIMDA dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Uh, Adapun implementasi yang dilakukan ini juga memberikan efek positif bagi BPKD, yaitu karena dapat meningkatkan transparansi dengan mendorong pengelolaan aset yang lebih terbuka, dan juga pertanggungjawaban aset ini memacu untuk memperbaiki sistem pelaporan sehingga audit oleh Badan Pengelolaan Keuangan ini dapat berjalan secara lebih efisien.
Kebijakan ini juga berdampak pada optimalisasi pemanfaatan aset ya, yang sebelumnya tidak terkelola mulai dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui kerjasama atau penyemaan kepada pihak ketiga. Adapun kendala yang dihadapi oleh BPKAD Sumatera Barat dalam pengimplementasiannya itu, yang pertama itu kayak kendalanya ketidakakuratan data aset, yang dimana sering terjadi ketidaksesuaian antara investirisasi di lapangan dengan dokumen resmi. Selain itu juga keterbatasan teknologi menjadi hambatan dalam hal ini, terutama di daerah terpencil yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Adapun kendala lainnya itu seperti sumber daya manusia yang masih kurang kompeten dan rendahnya pemanfaatan aset daerah yang juga menjadi suatu tantangan dalam hal ini. Adapun dalam hal ini analisis pembahasan kami itu awalnya kami kan mengambil peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020. Nah, peraturan nomor 28 tahun 2020 tentang Pergub ini merupakan suatu perubahan dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2016 mengenai peraturan pemerintah tentang pengelolaan barang milik negara atau milik daerah. Nah, di sini dari peraturan tersebut juga dari nomor 27 tahun 2014 ini turunan itu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2016. Nah, dalam hal itu nanti turun lagi menjadi peraturan pemerintah dan negeri nomor 7 tahun 2024 atau disebut dengan Permendagri yang menjadi pedoman teknis untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut. Adapun dalam hal ini instrumen yang digunakan oleh pemerintah ya, yang pertama itu menerapkan eh, aplikasi yaitu disebut sebagai Sistem Informasi Manajemen Barang Provinsi Sumatera Barat atau yang disebut sebagai Simbarprof. Nah, Simbarprof ini sendiri itu memiliki berbagai fitur. Yang pertama, investirisasi, pemanfaatan, pemindah tanganan, penghapusan, dan pelaporan aset. Adapun model kebijakan yang digunakan dalam pengimplementasian ini, yang dimana dalam pengimplementasian peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 ini, BPKAD mengacu pada pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip regulasi, administrasi, dan teknologi untuk memastikan tata kelola barang milik daerah atau BPD atau BMD yang efektif. Nah, model ini menciptakan pengelolaan BMD atau barang milik daerah itu lebih transparan dan akuntabel. Adapun aktor yang terlibat itu di antaranya itu pemerintah daerah, sekretaris daerah, pengelola badan barang milik daerah, pejabat penata usaha barang, pengguna barang, usaha pengguna barang, pengurus barang pengelola dan pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu. Adapun alasan kebijakan diimplementasikan itu karena kebijakan ini untuk memastikan bahwa aset daerah itu dapat dikelola dengan lebih baik sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. BPKED ini kan juga berperan dalam mengimplementasikan regulasi ini untuk mendukung tujuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Adapun kriteria keberhasilan kebijakan ini seperti yang telah dilakukan dalam wawancara bersama narasumber, yaitu Bapak Cendrawadisma menjelaskan bahwa kriteria keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari 13 wajar tanpa pengecualian atau disebut WTP. WTP ini itu opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait pengelolaan anggaran untuk suatu kementerian atau lembaga pemerintah. Keberhasilan implementasi kebijakan ini juga dapat dilihat dari meningkatnya efisiensi dalam pengelolaan aset. Mungkin kesimpulannya itu, jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara atau daerah yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 di BPKAD Sumatera Barat itu telah dilakukan dengan ketentuan yang telah berlaku dan pelaksanaannya mungkin masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pemahaman mengenai regulasi, serta tantangan dalam pendataan dan pencatatan aset secara akurat. Adapun sarannya dapat diberikan kepada BPKAD Sumatera Barat, yaitu perlu untuk meningkatkan pelatihan bagi para pegawai, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam manajemen dan administrasi.
Dan untuk memastikan pengelolaan aset yang lebih efektif, dan selanjutnya itu melakukan perluasan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset daerah, yang didorong dengan menciptakan lebih banyak sumber daya yang dapat mendukung pengimplementasian secara lebih maksimal dalam BPKA di Sumatera Barat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.